Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu apa yang disampaikan oleh Caimin begitu. Silaturahmi dengan Muslimat Banyumas, Caimin singgung soal doktrin di NU. Wow, luar biasa begitu kan ya. Padahal katanya begitu, kata Caimin mengatakan kenapa PKB ya dengan PKS di situ berkoalisi di situ. Justru inilah yang mempersatukan bangsa dan itu sudah disetujui para ulama dan para kiai di situ begitu kan. Jangan heran kalau kemudian PKB dengan PKS sudah digoreng habis-habisan mereka dan bahkan didoktrin begitu kan ya. Katanya ya, masyarakat ya warga-warga NU didoktrin bahwa PKS itu identik dengan Wahabi begitu. Padahal tidak, aman-aman aja mereka begitu. Ketika Gus Dur menjadi presiden, PKS dengan PKB aman-aman aja. Terus kemudian di Jawa Tengah berkoalisi begitu kan, aman-aman aja begitu kan ya. Terus sekarang ya Anies Caimin karena ada koalisi di situ begitu kan ya. Lalu kemudian seolah-olah didoktrin juga bahwa PKS itu adalah ya anti NU dan EU anti PKS. Bukan seperti itu begitu kan ya. Dan bahkan di dalam koalisi politik itu kan ya kan ini demi bangsa dan negara begitu kan ya. Apapun itu begitu. Dan akhirnya cerita dari Caimin ini yang menarik begitu kan ya. Kenapa sekarang itu PKS terus kemudian PKB dengan Nasdem begitu kan semuanya dia bersatu untuk perubahan untuk bangsa dan negara dan para masyayikh di situ, para ulama, para kiai di situ begitu kan ya. Banyak yang mendukungnya begitu kan. Ya, di luar sana yang kemudian ada yang membenturkan PKB dengan PKS, justru orang-orang inilah yang kemudian punya pilihan lain selain dari Caimin begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini apa yang dilihat ya sekarang ini dengan PKB dengan dengan PKS itu merupakan seolah-olah tidak bisa dipisahkan begitu kan. Kalau kita melihat ini melihat realitasnya kan seperti itu begitu. Karena ini ranahnya politik begitu kan ya. Bahkan katanya, wah bisa saja pendukung-pendukung NU, pendukung-pendukung PKB akan beralih kepada PKS. Tidak mungkin begitu kan. PKS tidak akan mengambil begitu kan sedikit pun dari kader-kader dari PKB. Begitu pula sebaliknya begitu kan. Ya kita lihat saja realitasnya bagaimana perkembangan itu begitu ya. Sebelum memutuskan berpasangan dengan Anies ya, Caimin mengaku telah sowan ke koordinator ya nasional PKPNU Kiai Hunim ya. Kiai Munim ya, pasalnya ada PKS di lokasi Anies Baswedan ya. Bahkan di satu sisi begitu ya, Imin ya, intoleran radikal dikul girirkan gerombolan mereka, korupsi nggak jelas, merusak anak bangsa katanya begitu ya. Bedanya PKB Gus Dur dan PKB Caimin ya. Yang merasa paling Pancasila dan NKRI toleransi sesama anak bangsa yang seagama saja nggak bisa ya. Ngamalin Pancasila ketiga juga nggak bisa, menyedihkan ya katanya begitu ya. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagi kami adalah bagaimana cara kita mempersatukan bangsa bersama-sama ya. Karena di PKB dari NU dan PKB itu kan ya bagaimana cara bekerja sama dengan umat Islam, dengan saudara-saudara kita, dengan bangsa kita begitu kan ya. Maka disinilah yang jadi pedoman begitu. Dan PKS tidak pernah mengganggu PKB, PKB tidak pernah mengganggu dari PKS, sama aja begitu kan. Dalam artian apa yang mesti kita ragukan dalam hal ini begitu kan. Saya yakin sejak awal ketika Caimin begitu kan dideklarasikan untuk menjadi cawapres, saya sudah yakin dari awal, wah Caimin apakah benar dia akan suan kepada para kiai begitu kan. Melihat dari koalisi itu ada PKS. Ternyata saya baru tahu bahwa Caimin begitu kan ya. Baru cerita hari ini saya tahu bahwa itu sudah sowan ya, itu tidak menjadi masalah begitu katanya. Karena ini demi bangsa dan negara, katanya begitu ya. Ya apapun demi bangsa dan negara, masa kita harus menghiraukan begitu kan? Ya pada akhirnya kan tahu sendirilah bagaimana nasib bangsa negara ya. Apalagi justru Anies atau Caimin ini menjadi wakil presiden loh begitu. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa loh. Bahkan ini ya komentar dari netizen begitu ya. Silaturahmi dengan Muslimat Banyumas, Caimin singgung soal doktrin dari NU. Mari kita baca apa yang dilontarkan dari Caimin begitu kan. Ternyata benar begitu bahwa tidak ada kaitannya dengan adanya situasi politik antara PKS dengan
dengan PKB begitu kan ya. Dan orang di luar sana banyak yang kemudian menggoreng habis-habisan berita-berita ini begitu, yang dianggap sebagai orang yang kemudian ya punya pengaruh besar katanya begitu ya antara PKS dengan PKB begitu. Padahal kalau kita melihat dalam koalisi-koalisi yang ada begitu kan ya, ya tidak PKS tidak pernah mengganggu PKB juga tidak pernah mengganggu PKS begitu kan ya. Lihat saja ini. Bakal calon wakil presiden Baca Pres Muhaimin Iskandar menyebutkan ada doktrin aneh dalam kaderisasi Nahdlatul Ulama katanya. Doktrin tersebut berupa larangan kepada peserta pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama PKPNU agar tidak berkawan dengan Partai Keadilan Sejahtera PKS dan kelompok Wahabi ya, identik dengan kelompok Wahabi ya. Dan bahkan Caimin sudah melakukan ini. Dalam PKPNU begitu ada doktrin agak aneh. Jangan pernah berkawan dengan PKS dengan Wahabi, kata Gus Imin saat silaturahmi bersama pasangannya ya Anies Baswedan di Pondok Pesantren Darussalam Dukuh Banyumas, Jawa Tengah. Untuk itu, sebelum memutuskan berpasangan dengan Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini mengaku ya sowan ya terlebih dahulu kepada Koordinator Nasional PKPNU Kiai Munim ya. Bahkan pasalnya PKS menjadi salah satu anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP yang mengusung pasangan Anies Muhaimin. Bahkan di satu sisi makanya saya sowan Kiai Munim ya bisa marah ini. Kiai ya, saya izin mau berpasangan dengan Anies. Bagaimana menurut panjenengan? Katanya begitu. Itu padahal larangan-larangan doktrin-doktrin itu begitu keras begitu kan ya. Tapi pada akhirnya coba lihat kita di realitas di lapangan begitu. Pernah nggak ya PKS pernah mengganggu PKB nggak? Atau kader-kader PKS ya berlabuh kepada PKB atau kader PKB berlabuh kepada PKS? Tidak ada begitu kan ya. Lihat saja kalau yang lain banyak PKB ke sana ya, yang sana ke PKB begitu. Banyak di situ begitu. Dan anehnya di situ begitu kan. Mengapa begitu yakin kepada PKS ini? Jawabannya kaget. Saya orang yang pertama kali setuju. Kenapa ya? Apa? Saya sudah tidak melihat lagi ya mana PKS, mana PKB ya. Anggota koalisi. Yang saya lihat koalisi baru ini membawa semangat perubahan. Ujar Caimin menirukan jawaban Kiai Munim ya. Dalam pertemuan itu kata Caimin dirinya juga menanyakan bagaimana dengan kader-kader PKPNU yang lain. Teman-teman PKPNU bagaimana? Beres, mereka akan saya jelaskan. Saya sebagai ketua ya PKPNU terdepan untuk memenangkan ya, lanjut Caimin. Ini bahkan ya menjadi menjadi jargon pemenangan di situ begitu kan. Ya, yang sekarang ini muncul yang bertebaran di mana-mana, saya kira hanya ingin membenturkan mereka. Saya kira bahwa orang-orang yang kemudian membenturkan antara PKB dengan NU dan PKS begitu kan, orang sudah punya pilihan masing-masing mereka begitu. Akhirnya mau tidak mau dibenturkan agar apa? Agar suara-suara dari NU begitu kan ya, melosot begitu kan ya kepada Anies Caimin di situ, maka dibenturkan hal-hal seperti itu begitu ya. Bahkan dalam kesempatan ini ya, Caimin juga sempat menyebutkan adanya pihak yang sempat menyinggung soal akronim dari pasangan Anies Muhaimin yang menjadi Amin. Ya, jaga uhwah Nahdiyah ya, biar ada yang iri. Kita cuekin lama-lama tidak laku sendiri katanya begitu. Wow, luar biasa. Nyindir siapa mereka begitu ya? Jangan-jangan ya si mereka begitu. Dan akhirnya apa yang terjadi begitu kan? Ya, yang sekarang sudah dimunculkan bahwa memframing dari narasi antara PKS dan PKB begitu kan? Ya, begitu kental untuk corak bagaimana mereka itu semakin berkeruh begitu kan, semakin semakin orang-orang tidak simpati kepada mereka begitu. Pada akhirnya kalau menurut saya pribadi, ya ini yang namanya demokrasi pasti ada begitu untuk membenturkan itu. Padahal itu kan dari lama, mulai dari dari Gus Dur, PKB dengan PKS akur kok tidak ada masalah begitu kan. Tidak ada doktrin bahwa ada PKB harus masuk ke kader PKB harus masuk ke PKS, kader PKS masuk ke PKB, tidak ada mereka begitu kan. Dan apa yang terjadi begitu kan? Melihat realitas dan perkembangan ini bahwa PKB dengan PKS itu tidak ada masalah sebenarnya begitu kan ya. Maka disinilah yang menjadi catatan penting di luar sana begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.